Dinamika kasus Hogi Minaya, dari status tersangka hingga penghentian penuntutan dan pencopotan Kapolresta. Bagian 1. Kasus hukum yang menjerat Hogi Minaya, seorang suami yang berniat membela istrinya namun justru berakhir sebagai tersangka, akhirnya mencapai titik terang. Perjalanan kasus ini menjadi sorotan nasional lantaran melibatkan perdebatan sengit antara supremasi hukum dan rasa keadilan masyarakat. Awal mula tragedi di Jalan Solo. Peristiwa ini bermula pada April tahun 2025 di kawasan Jalan Solo, Sleman. Saat itu, istri Hogi menjadi korban penjambretan. Tak tinggal diam, Hogi mengejar kedua pelaku menggunakan mobilnya. Namun, aksi pengejaran tersebut berakhir dengan kecelakaan maut yang menewaskan kedua pelaku jambret. Pasca kejadian, Polresta Sleman menetapkan Hogi Minaya sebagai tersangka atas dasar pasal kelalaian lalu lintas yang menyebabkan hilangnya nyawa. Ironisnya, laporan kasus penjambretan yang memicu insiden tersebut dinyatakan gugur demi hukum oleh kepolisian, karena para pelakunya telah meninggal dunia. Intervensi legislatif, sorotan Komisi Ketiga DPR RI, penetapan status tersangka terhadap Hogi memicu gelombang protes dan polemik nasional. Puncaknya, kasus ini dibawa ke tingkat pusat dalam rapat dengar pendapat umum RDPU di Komisi Ketiga DPR RI pada 28 Januari tahun 2026. Dalam rapat tersebut, para anggota dewan melontarkan kritik keras terhadap penyidik Polri. DPR menilai penerapan pasal terhadap Hogi sangat tidak adil, mengingat posisi Hogi adalah korban yang sedang melakukan pembelaan atas tindak kejahatan yang menimpa keluarganya. Akhir kasus, restorative justice dan dampak internal, merespons tekanan publik dan tinjauan ulang terhadap rasa keadilan. Kejaksaan Negeri Sleman akhirnya mengambil langkah tegas pada 30 Januari ke 2026. Jaksa resmi menerbitkan surat ketetapan penghentian penuntutan SKP 2 melalui mekanisme restorative justice. Keputusan ini diambil demi memberikan kepastian hukum dan memenuhi rasa keadilan bagi Hogi Minaya, sehingga ia resmi bebas dari jeratan hukum. Namun, penyelesaian kasus ini berbuntut panjang di internal kepolisian. Pada hari yang sama, Kapolda DIY mengambil langkah drastis dengan menonaktifkan Kapolresta Sleman, Kombes ID Setianto Erning Wibowo. Penonaktifan ini merupakan dampak langsung dari kegaduhan publik yang timbul akibat ketidaktepatan penanganan awal kasus tersebut, yang dinilai kurang mempertimbangkan sisi kemanusiaan dan aspek sosiologis di lapangan. Keadilan untuk Hogi Minaya, dari jeratan tersangka hingga reformasi di tubuh Polresta Sleman. Sebuah drama hukum yang menyita perhatian nasional di Sleman, berakhir dengan kemenangan rasa keadilan. Awal tragedi, pembelaan yang berujung pidana. Peristiwa bermula pada April tahun 2025 di kawasan Jalan Solo, Sleman. Istri Hogi Minaya menjadi korban penjambretan tas oleh dua orang pria. Hogi yang berada di lokasi segera mengejar pelaku menggunakan mobil. Namun pengejaran tersebut berakhir dengan kecelakaan fatal yang menewaskan kedua pelaku. Meski bertindak sebagai korban, Polresta Sleman justru menetapkan Hogi sebagai tersangka atas pasal kelalaian lalu lintas yang menyebabkan hilangnya nyawa. Di saat yang sama, kasus penjambretan tersebut dinyatakan gugur demi hukum karena pelakunya meninggal dunia. Keputusan ini memicu polemik luas dan dianggap mencederai logika hukum masyarakat. Intervensi Komisi Ketiga DPR RI, koreksi atas nama hukum. Kegaduhan ini mencapai puncaknya saat Komisi Ketiga DPR RI menggelar rapat dengar pendapat umum RDPU pada 28 Januari tahun 2026. Dalam rapat tersebut, DPR mengeluarkan kesimpulan tegas yang mengoreksi langkah Polri. 1. Pembelaan terpaksa nudwir. Berdasarkan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 KUHP baru,
Tindakan Hoki dinilai bukan tindak pidana melainkan pembelaan terpaksa karena tidak adanya niat jahat mens rea. 2. Penolakan restoratif justice RJ. DPR secara eksplisit menolak mekanisme RJ karena dianggap tidak tepat memposisikan korban seolah bersalah dan harus berdamai dengan keluarga pelaku. 3. Penghentian demi hukum. DPR mendesak penghentian perkara berdasarkan pasal 65 huruf M Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 KUHP baru. Kepastian hukum dan sanksi bagi institusi. Merespons rekomendasi tersebut, Kejaksaan Negeri Sleman bergerak cepat dengan menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan SKP 2 pada 30 Januari ke 2026. Hoki Minaya akhirnya dinyatakan bebas dari segala tuntutan hukum demi kepastian dan rasa keadilan. Namun, penyelesaian kasus ini membawa konsekuensi serius bagi internal kepolisian. Pada hari yang sama, Kapolda DIY Irjen Pol Suwondo Nainggolan resmi menonaktifkan Kapolresta Sleman, Kombes Pol Yuswanto Ardi, selain pencopotan jabatan, mantan Kapolresta dan penyidik terkait kini menjalani pemeriksaan oleh Propam Polda DIY. Fokus pada diskresi hukum yang dianggap keliru, permohonan maaf dan evaluasi total. Sebagai bentuk pertanggungjawaban moral, Kapolda DIY menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada Hoki Minaya dan masyarakat luas. Saat ini, posisi Kapolresta Sleman diisi oleh pelaksana tugas. Kasus Hoki Minaya kini menjadi pemicu evaluasi total dan pengkajian ulang prosedur di jajaran Polda DIY. Kepolisian berkomitmen untuk melakukan reformasi pelatihan bagi anggota, khususnya dalam menangani kasus yang melibatkan aksi bela diri melawan kejahatan, agar penegakan hukum di masa depan tetap profesional, adil, dan mengedepankan sisi kemanusiaan.